Yo, halo teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Masih bersama saya Steve, dan kita kembali lagi di video playlistnya Elastic Fantastic ya. Playlist yang membahas tentang Elasticsearch ya. Kita belajar bareng-bareng Elasticsearch nih. Nah, sekarang sudah ada di video keempat. Dan di video ini kita menggunakan slide ya, karena yang mau saya bahas tuh enaknya setelah saya coba-coba itu kayaknya pakai slide daripada pakai teks kayak di video-video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang dokumen indexing. Proses apa sih yang terjadi ketika suatu dokumen itu masuk ke dalam klaster, diproses sampai nanti bisa searchable gitu ya. Nah, kita akan mulai pembahasan itu, oke? Nah, kita lihat dulu overview flow-nya. Overview flow-nya itu ada 3 step ya. Jadi kalau ada dokumen masuk, misalnya katakanlah indexing operations. Nah, ada stage yang namanya coordinating stage, ada stage kedua yaitu primary stage. Stage ketiga itu ada namanya replica stage. Nah, masing-masing stage ini nanti di-execute secara sekuensial. Ya, berarti dari core, primary, dan replika ya. Baru nanti akan di-return respons ke klien ya, apakah indexing prosedur ini sukses atau enggak gitu. Nah, kita akan bahas ketiga-tiganya dengan lebih menekankan yang primary stage, karena itu yang menurut saya paling menarik. Oke, so kita akan mulai dari coordinating stage. Coordinating stage ya, sesuai dengan namanya kalian bisa tebak ya. Coordinating stage ini di-execute sama node dengan role coordination ya, core. Kalau kalian bingung core itu apa ya, sudah pernah kita bahas di video ketiga ya. Nah, apa sih yang terjadi di coordination stage? Nah, yang terjadi adalah suatu dokumen yang masuk ke dalam proses indexing, dia harus memilih shard mana yang akan memprosesnya ya. Anggaplah saya punya dokumen user ya. Saya punya index user, dokumen user. Index saya punya 4 primary shard. Ya, maka kita harus milih di antara 4 primary shard ini, shard mana yang akan memproses si dokumen baru ini. Gitu ya. Nah, cara milihnya gimana? Pakai rumus ya, teman-teman. Rumusnya adalah hash dalam kurung routing sisa hasil bagi atau modulo total dari jumlah primary shard yang kita punya di sebuah index. Itu rumusnya. Jadi hash itu adalah murmur hash. Jadi nama algoritmanya murmur hash versi 3. Routingnya, nah ini biasanya dokumen ID ya. Dokumen ID. Biasanya yang dipakai buat routing itu dokumen ID. Contoh, kalau saya punya dokumen ID yang saya pakai buat hashing itu adalah, atau yang saya pakai buat routing itu adalah 100 ya. Jadi hash 100 di murmur hash, hasilnya ya angka inilah ya. Di sisa hasil bagi 4, karena kebetulan di contoh ini saya punya 4 shards gitu. Nah, ini nanti outputnya adalah 3. Jadi dokumen ID ini yang 100 diproses sama shard yang mana? Yang 3 ya. Kayak gitu. Nah, itu adalah shard routing. Nah, ngomong-ngomong tentang shard routing, di Elasticsearch itu ada yang namanya default dan custom routing. Jadi kita bisa setup custom routing. Nah, tapi sebelum ke custom routing, kita bahas dulu yang default. Nah, dokumen dengan default routing itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pakai default routing, si routing yang dipakai itu generated ya. Jadi dia kayak random ID di generate sama Elasticsearch. Jadi kalau saya punya dokumen katakanlah dengan user ID 100 mau di-index, ya dia random, kita nggak tahu diproses sama shard yang mana. Katakanlah shard 2 gitu ya, random. Nanti kalau ada dokumen lain ya kita nggak tahu gitu ya. Bisa di shard 1, shard 3 atau shard 4. Kayak gitu. Jadi kalau default routing itu maksudnya ya routing dengan random ID yang di-generate sama Elasticsearch ya. Keunggulannya, nah ada dong keunggulannya. Keunggulannya adalah si Elasticsearch bilang ini ya, distribusi dokumen ya, itu akan rata di setiap shard yang dia punya.
gitu. Nah, ada kekurangannya, ada. Karena ID-nya random, kalau kita nanti searching by ID gitu, ya karena kita nggak tahu dia disimpan di shard mana, ya dia akan melakukan yang namanya broadcasting. Ya dia broadcast ke semua shard untuk cari sebuah ID. Jadi agak nggak efisien di sana. Nah, makanya kita punya custom routing. Custom routing artinya apa? Ya, dokumen ID-nya kita custom sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa pakai, ya kalau misalnya dokumennya user, ya kita bisa pakai user ID gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya user ID 100, nah udah pasti dia akan di indeks, diproses sama SHA-3 gitu. Kayak gitu ya. Jadi routing dengan user provided ID. Keunggulannya apa? Ya udah, kita nggak perlu broadcast search lagi gitu. Udah pasti ada di SHA-3 gitu. Lebih efisien waktu query. Kekurangannya itu adalah bisa aja nanti distribusi dari dokumennya nggak rata ke setiap shard. Kok bisa? Ya bisa, karena kita nggak kontrol di sisi kita sebagai user. Contoh misalnya kita punya user, dokumen yang rata-rata itu kecil lah ya misalnya. Tapi ada beberapa user ID tertentu yang dokumen size-nya itu gede banget, monsters ya. Dan somehow dokumen ID-nya itu ketika kita masukin ke rumus, masuk ke dalam satu shard yang sama. Jadi ada satu shard yang jumlah dokumennya gemuk-gemuk dibandingkan dengan shard yang lainnya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ada default dan custom routing. Nah, itu adalah tentang coordinating stage ya. Nah, kita akan lanjut ke primary stage. Nah, sesuai dengan namanya, primary stage ya, ini diproses oleh primary shard ya. Oke, kita lihat dulu flow-nya. Jadi ada beberapa langkah atau steps yang diproses sama si primary ini ketika ada operation baru masuk ke dalam. Nah, kita pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita pause. Tadi minum dulu. Nah, tadi apa? Primary stage flow. Oke. Proses-proses yang akan diexecute oleh primary shard ketika ada operation yang baru yang masuk gitu ya. Flow pertama yaitu adalah validation, di mana ada incoming operation masuk, dia bisa validate ini message, ini dokumen secara struktur itu udah valid atau enggak dibandingkan dengan struktur yang saya punya. Ya kan? Karena kita bisa setup mapping dalam Elasticsearch. Contoh, kalau misalnya kita expect username itu ada sebuah objek. Ya, karena dia objek sebenarnya ada username itu ada first name, last name gitu ya, ya objek. Tapi yang dikirimin sama dokumen ini ternyata dia cuma string. Jadi secara struktural dia invalid, nah bakal di reject gitunya, tetot gitu ya. Flow kedua adalah indexing operation. Ya, dia melakukan proses indexing di dalam shard ini yang nanti akan kita bahas, kita gali lebih dalam di slide-slide berikutnya. Proses yang ketiga, dia akan forward. Jadi ketika proses kedua selesai, dia akan kasih tahu semua replika in sync copy set. Ya, ini perlu digaris bawah, in sync copy set. Dia akan forward semua operasi yang sudah dieksekusi sama primary shard ke semua replikanya supaya replika-replikanya juga ngikutin. Ya, supaya nanti at the end base outputnya adalah primary dan replika punya copy yang sama gitu kan. Ya itulah fungsinya primary dan replika gitu kan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan in sync copy? In sync copy adalah daftar list replika yang pada saat itu kondisinya in sync. Ya, kondisinya synchronize ya. Sehat lah gitu sama primary-nya. Gitu. Kalau di primary-nya punya misalnya 10 dokumen dengan terakhir mungkin versinya sekian, nah si replikanya juga sama, punya state yang sama. Nah, daftar list copy in sync replika ini di manage sama master node ya, sama master node. Nah, yang keempat itu ada acknowledgement. Jadi nanti ketika semua in sync replikanya sudah selesai mengexecute operation itu di shard mereka masing-masing, mereka akan kirim balik message ke primary dan primary akan acknowledge semua data sudah didistribusikan dengan baik, sudah di-perform, barulah si primary ini akan balikin respons ke klien kalau indexing prosesnya sudah selesai. Oke.
Nah, itu adalah flow-nya 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikutnya kita akan lanjut membahas tentang indexing operation. Nah, untuk lebih enak bahas indexing operation, kita akan bahas dulu tentang Lucene segment. Ya, kenapa kita mau bahas Lucene segment? Karena ini ada beberapa konsep penting yang perlu kita pahami sebelum kita nanti bahas lebih dalam lagi. Jadi, kalau dari sudut pandang Elasticsearch, ya basic data structure terkecil yang ada di dalam cluster index itu adalah shard. Tapi dari point of view Lucene, karena kita pakai Lucene underneath si shard ini sebenarnya, karena Elasticsearch itu kan sebenarnya pakai Lucene. Ya, buat yang belum tahu, Lucene itu adalah search engine ya, library di Java. Nah, sebenarnya shard ini itu adalah Lucene index. Satu shard sebenarnya adalah Lucene index. Dan Lucene index itu terdiri dari beberapa segmen. Nah, di segmen-segmen inilah data-data kita itu disimpan, teman-teman, dalam berupa apa? Inverted index. Oke, jadi kalau kita melakukan query, indexing, delete, update, itu semua dilakukan di dalam Lucene segment. Dan Lucene segment ini dia punya sifat yang namanya immutable. Oke, immutable. Maksudnya apa? Contoh, kalau ada indexing operation, ya dia akan bikin data baru di segmennya gitu ya. Kalau ada update operation, dia immutable kan. Berarti caranya data yang lama itu cuma ditandain kalau ini udah di delete. Jadi soft delete. Data lama di mark sebagai soft delete, kemudian dia bikin baru data baru dengan versi baru. Itu kalau update. Kalau delete ya dia cuma di mark sebagai delete aja. Nah, nanti ketika kita query search ya, nanti akan otomatis di filter out data-data yang di mark tadi sebagai soft delete ya, supaya nggak ke search. Oke, nah itu disebut dengan immutable, contohnya kayak gitu. Oke. Dan si Lucene ini dia punya ACID property, teman-teman ya, ACID. Nah, saya pernah bilang di video pertama kalau Elasticsearch itu tidak punya ACID property, betul di level Elasticsearch-nya, tapi kalau udah masuk ke level Lucene-nya, dia punya ACID property ya, teman-teman. Nah, A-nya apa? Atomic ya. Jadi, ada istilah namanya commit ya, Elastic, Lucene commit. Apa sih Lucene commit? Dia adalah prosedur ya, di mana segmen-segmen ini nanti dipersiapkan supaya nanti bisa di commit di flash ke disk. Nah, prosedur ini ya harus berhasil dieksekusi semuanya, satu prosedur, baru dinyatakan operation ini berhasil. Jadi nggak boleh separoh ya, makanya dibilang atomic. Contoh ya, misalnya kalau kita update dokumen. Kalau update dokumen, dia kan harus mark dulu dokumen lama jadi deleted, baru bikin baru. Nah, nggak mungkin proses bikin barunya itu ada kalau yang lama itu nggak di-mark dulu sebagai delete. Nah, itu adalah atomic ya. C-nya adalah konsisten. Datanya harus konsisten. Meskipun komputernya crash, OS yang crash, JVM-nya crash, power is lost, datanya, indeksnya itu nggak corrupt. Ya, itu adalah ACID, itu adalah Lucene. I adalah isolation. Ya, nanti kalau kalian belajar tentang Lucene, di dalamnya itu ada namanya index writer dan index reader. Nah, intinya adalah kalau index writer lagi bikin perubahan, ya, itu si reader dia nggak akan bisa dapetin perubahan itu sampai perubahannya beres, sampai kita commit. Ya, atau sampai dibikin si segmennya open untuk bisa kita baca. Ya, NRT ini near real time ya, teman-teman. Oke, near real time. Nah, kalian bisa connect nih ya, mungkin kalau kalian pernah baca Elasticsearch itu kenapa disebut dengan near real time ya. Nanti kita akan bahas, oke. Yang terakhir adalah D, durable ya. Durable. Nah, durable ini artinya apa? Kalau kita udah commit, karena hasil commit itu nanti ujung-ujungnya di store di
persistent disk ya. Jadi datanya itu tetap bakal ada di situ, meskipun misalnya service-nya restart, komputernya restart atau crash dan lain-lain. Oke, itu adalah properti ASID yang dimiliki sama Lucene ya teman-teman. Oke, next kita lanjut. Nah, nama judul slide-nya refresh. Maksudnya apa? Nah, kayak gini ya. Jadi ada dokumen yang siap untuk diproses sama suatu shard karena sudah melalui proses coordination gitu ya. Itu dia nggak langsung di ini guys, nggak langsung di commit gitu. Ya, nggak langsung di commit jadi Lucene segment gitu ya. Nah, terus kemana dong perginya dokumennya? Disimpan dulu ya di dalam sebuah memori. Nah, itu adalah proses yang namanya refresh. Nah, proses refresh itu adalah proses di mana dokumen-dokumen yang disimpan temporary di dalam buffer memori ini dia ambil, dia ubah jadi Lucene segment. Oke, diubah jadi Lucene segment. Tapi Lucene segmentnya tidak disimpan di disk ya teman-teman, disimpannya di memori. Nah, jadi what is refresh? Refresh adalah proses untuk nge-compute dokumen-dokumen di dalam buffer menjadi in-memory Lucene segment ya. In-memory Lucene segment. Jadi dia nggak langsung di-write ke disk yang persistent ya, tapi dia disimpan dulu di dalam in-memory Lucene segment. Jadi, kalau Lucene commit itu adalah mengubah data jadi segment dan flash ke disk, tapi kata Elasticsearch, kita nggak bisa ngikutin sepenuhnya konsep Lucene nih, karena commit ke disk itu mahal bro. Oke, jadi simpen dulu lah di memori gitu. Ya, jadi Elasticsearch ini dia bikin in-memory Lucene segment. Kayak gitu. Ya. Nah, buffernya yang dipakai untuk simpan sementara dokumen ini itu namanya on-heap memory ya. Bukan namanya. Itu menggunakan on-heap memory ya. Sebuah memori di heap yang masih bisa kena pause karena garbage collector ya, GC. Oke. Itu namanya on-heap memory. Si size untuk buffernya minimum dan maksimum ini bisa kita setting. Oke. Ya. Refresh condition. Jadi ketika kapan si refresh ini akan dieksekut sama si Elasticsearch ya. Satu, ketika size dari memorinya penuh. Oke, kedua adalah ketika suatu time interval yang kita konfigur default 1 detik itu ya sudah terlampaui ya. Yang ketiga, kalau kita manual trigger suatu API, refresh API, dia akan melakukan proses refresh ini. Oke, jadi refresh gitu ya. Dokumennya masuk, dimasukin dulu ke dalam memori buffer. Proses refresh adalah dia ambil memori yang dalam buffer, di-convert jadi Lucene segment. Nah, apa yang terjadi sama dokumennya? Nah, ketika dokumennya diambil dari memori buffer, nah, ini ceritanya ada gentong. Gentong ini adalah Lucene segment ya, teman-teman. Yang hijau itu segmen yang udah di-commit, ya, udah dibikin persistent di storage. Yang abu-abu yang paling kanan yang baru ya. Yang baru ini dia tadi ya disimpan di dalam segmen memori, belum di-commit, tapi dia statusnya sudah open. Ingat Lucene tadi ya, Lucene open NRT ya, near real time ya. Ketika kondisinya dia sudah di dalam segmen memori, dia open, barulah data ini, dokumen ini baru bisa kita search teman-teman ya, baru bisa kita search, tapi dia belum di commit ya teman-teman. Oke. Refresh result, jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ada segmen baru yang ke-create di memori. Nah, memori ini dia beda dari memori yang buffer tadi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya pakai on heap, nah ini pakai off heap ya, suatu data object di heap juga tapi dia nggak kena GC ya. Nanti Lucene segmentnya open dan bisa datanya searchable ya. Ini contoh, ini kalau ada index, operation index ya berarti ada segmen baru,
kalau ada update di mark as deleted dan new versionnya akan dibikin, delete ya akan di-delete, di mark sebagai delete ya. Ini masih nyambung sama yang tadi propertinya Lucene ya, yaitu dia immutable ya. Nah, terus kan bertanya-tanya dong, kalau disimpan di segmen memori, kan di memori doang ya, bisa hilang dong datanya. Bisa hilang ya, kalau misalnya restart atau mati gitu ya powernya, bisa hilang. Makanya Elasticsearch pakai cara lain untuk bisa backup. Caranya adalah menggunakan translog ya, transactional log. Nah, ini konsep umum sebenarnya ada di beberapa macam jenis database. Ya, translog ya, untuk bikin database itu dia ACID ya. Durable terhadap software crash dan lain-lain. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi kalau ada dokumen yang tadi ya diproses ke dalam in-memory buffer dan diproses ke dalam segmen memori, sebenarnya secara bersamaan data ini dimasukin ke dalam sebuah storage namanya translog. Ya. Jadi apa sih translog ya? Translog itu adalah sebuah AOF ya, singkatan dari apa? Append only file. Jadi datanya si log dari operation ini dan datanya itu di append di dalam sebuah file. Jadi append ya, di dalam sebuah file, dan itu nanti disimpan ke dalam disk ya. Dia persistent. Nah, ini jadi disimpan ke dalam persistent. Jadi meskipun servernya crash dan lain-lain ya, selama disknya nggak crash gitu ya, ya aman, datanya ada di situ ya, durable. Dipakai buat apa? Ya ini dipakai buat bikin dia jadi ACID property kalau ada crash sama hardware failure. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nanti dia crash gitu ya, ada data yang di segmen memori ini belum di commit, nanti operationnya itu akan di replay ya sama si data dari translog. Jadi dia akan lihat data dari translog yang mana sih operation yang belum di commit gitu ya. Nanti dia akan replay. Jadi operation itu tidak akan hilang guys ya. Jadi kalau kalian punya dokumen itu udah acknowledge sama kita kalau ini sudah terindeks. Meskipun dia ada di memori dan bad luck-nya server kita di crash, restart, rejoin, operation yang tadi kita masukin itu bisa di sync lagi, di replay lagi berkat ini translog ya, translog. Nah, dia punya secondary functionality ya untuk provide real-time CRUD by ID. Maksudnya apa? Maksudnya gini teman-teman. Kalau data kita ada di segmen, baru ada di maaf. Kalau data kita itu masih ada di in-memory buffer, ya proses refresh-nya belum kick in, kan nggak searchable, ya. Tapi kalau kita query-nya by ID, ya, nah proses itu bisa langsung real time. Kita bisa langsung lihat datanya. Kenapa? Karena kalau ada query by ID, yang dilakukan adalah dia akan cek dulu ke translog, teman-teman. Baru cek ke segmen memori. Oke. Jadi kalau kalian pernah ngelakuin index, terus kalian search by query biasa ya, yang underscore search itu, kok ini nggak ada datanya gitu ya. Tapi kalau kalian query by ID udah ada datanya gitu ya. Nah, itu karena dia carinya ke dalam translog ya, teman-teman. Nah, itu fungsinya translog ya. Nah, flow terakhir di dalam primary stage itu namanya flush ya, flush. Ya, kalau di WC kita flush untuk bikin something itu masuk ke dalam ya. Konsepnya sama gitu ya. Konsepnya sama. Jadi kalau kita execute flush itu sebenarnya dia execute yang namanya Lucene commit. Ya, yang tadi ya, Lucene commit. Dia akan ujung-ujungnya flush datanya ke disk. Jadi contoh kalau kita di sini punya 3 segmen yang uncommit ada di in-memory segment. Kalau kita flush, ya, dia akan di-merge jadi satu segmen yang besar gitu ya. Fungsinya buat apa? Nanti kalau kita query, search, lebih efisien ya.
cukup cari ke satu segmen aja gitu. Nah, nanti baru di flash ke disk, ke data store yang persistent. At the same time, enggak at the same time. Kalau itu berhasil, data di translog-nya nanti akan dibuang ya guys. Dikosongin, dibikin baru ya untuk operation berikutnya. Oke, itu adalah flash. Jadi apa sih flash? Ya, flash itu adalah untuk mengexecute Lucene commit, kemudian dia akan merge segmen-segmen jadi segmen yang besar untuk query efisiensi. Nah, kalau ada dokumen yang tadi masih soft delete, disinilah dokumen tersebut akan di delete. Kalau dokumennya di update, ya disinilah frekuensinya. Nanti kalau kita belajar metadata frekuensi akan di update dan baru ditulis ke disk ya teman-teman. Dan terakhir dia akan melakukan pengosongan, pembuatan baru si translog-nya ya. Oke, itu adalah flash ya. Jadi state-nya yang tadi kayak gini, yang gentong terakhir itu masih abu-abu, dia belum commit tapi udah searchable. Setelah flash ya dia commit point-nya nambah ya, jadi hijau semuanya searchable. Pertanyaannya kapan kondisi apa yang akan trigger si flash ini? Nah, ini mirip sama refresh. Jadi dia akan dilakukan otomatis setiap 30 menit sekali, atau kalau si memori untuk nyimpen translog-nya udah penuh, ya kan, biar nggak mampet, jadi harus dikosongin di flash. Atau kita bisa trigger manual pakai flash API ya. Jadi ada API, kita hit, dia akan ngelakuin operation flash ini. Kayak gitu. Nah, itu adalah semua proses prosedur yang ada di dalam primary stage ya. Nah, saya minum dulu bentar, haus. Lanjut ke replica stage ya. Replica stage ini cuma ada satu slide ini doang, karena simple, dia sebenarnya cuman perform operation yang tadi udah dilakuin sama primary shard, tapi ini dilakuin di replika gitu supaya nanti dia synchronize sama si primary shard. Oke, ya itu doang sih replica stage. So kita move on ke step terakhir atau slide session terakhir, yaitu failure handling. Kalau ada failure, kegagalan antara prosedur primary dengan replika, apa yang terjadi di sistemnya Elasticsearch supaya bikin sistem Elasticsearch ini tetap availability-nya tinggi gitu ya, resiliency-nya bagus gitu. Nah, ada tiga use case lah gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah failure on primary ya. Itu saya typo ya, harusnya primary bukan primary. Jadi kalau primary stage-nya gagal, jadi si primary-nya gagal mengeksekusi apa yang dia harus lakukan ya. Maka si primary shard ini, si node yang tempat si primary shard ini ada, dia akan kasih tahu si master ya, dia akan kasih tahu si elected master kalau bro saya gagal nih jadi primary shard gitu ya. Oh, kamu gagal, oke, saya tunggu sampai 1 menit ya. Jadi operation index ini ditunggu, di pending, diproses 1 menit maksimum, by default 1 menit. Nah, selama itu si master dia akan minta atau nyuruh replika lain yang in-sync ya untuk jadi primary lain, untuk jadi primary baru ya. Dia akan promosi replika yang in-sync untuk jadi primary baru ya kan. Nah, nanti baru si operasi yang masuk ke dalam primary stage ini akan di forward ke primary baru yang tadi di promote ya sama master node kayak gitu. Nah, untuk case kedua ya, dia masih failure on primary, tapi kalau failure-nya karena network partition ya. Jadi kamu punya satu node, dia kena network partition, artinya dia masih nganggap dirinya jalan, tapi sebenarnya terhadap yang lain satu cluster dianggap kamu tuh udah nggak jalan kayak gitu. Jadi primary-nya tuh nggak aware kalau dia udah diturunin pangkatnya jadi primary karena si network partition.
Nah, si primary shard ini, si node-nya ini dia akan tetap proses indexing yang masuk ke dalam, ya, sampai dia sadar kalau dia udah nggak jadi primary. Nah, sadarnya gimana? Nah, gini, si replika yang terima operation forward gitu ya, forwarded operation dari si primary yang udah stale, yang udah basi, yang udah di demode gitu ya, ini dia akan reject gitu requestnya. Kok gue terima dari node yang ngaku-ngaku primary gitu ya, padahal dia bukan primary gitu, karena udah ada primary yang baru. Jadi dia akan di reject. Nah, nanti kalau primary shard yang udah gagal ini dia terima request dari terima response dari replika yang tadi ya, dan responsnya adalah rejecting ya, karena sudah bukan primary. Nah, dia baru sadar gitu ya, dia baru ngaca gitu ya, oh ternyata saya sudah tidak jadi master lagi gitu ya, sudah tidak jadi primary lagi gitu ya. Ya udah deh, saya kasih tahu master ya kalau saya itu sebenarnya udah baru sadar gitu, bukan jadi primary lagi. Nah, nanti operasi-operasi yang masuk ke dia akan diarahin ya ke primary yang baru. Nah, itu kalau use case kedua ya, primary gagalnya karena network partition. Jadi ini masih nyambung ya sama video kita yang ketiga. Kita belajar tentang leader health check, leader check sama follower check ya, masih nyambung konsepnya. Nah, terakhir kalau failure-nya ada di replication ya, ketika di forward ke replika, replikanya somehow gagal melakukan operasi yang sama dengan primary-nya. Nah, nanti yang gagal-gagal ini si primary-nya akan kasih tahu ke master gitu ya. Master, ini ada replika-replika yang tadinya insync sekarang gagal gitu ya. Jadi tolong dong dibuang dari list insync-nya gitu ya. Oh, nanti si primary shard-nya akhirnya dia acknowledge kalau master node-nya dia udah tahu ini primary shard-nya bermasalah, dan dia akan dibuang si node baru, si replika yang gatot itu dibuang. Dan nanti si master node dia akan cari node lain untuk dia bikin replika baru ya, untuk si primary shard ini ya, untuk ganti yang tadi yang gagal kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah proses failure handle di Elasticsearch ya, 3 use case kayak gitu. Jadi ya itu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video-video lainnya ya, entah masih di Elastic atau di video tentang yang lainnya. Silahkan ya, komen, like, subscribe, share ya. Silakan, oke? It's free guys, oke? Alright, thank you for watching and see you again. Bye-bye.